Diajak basah-basahan aman, diajak berkegiatan ekstrim sampai jatuh-jatuhan juga aman. Ini bukan HP budget atau HP entry level yang jualan utamanya cuman durabilitas doang. Tapi ini adalah Redmi Note 15 Pro Plus 5G yang tidak cuman durable, tapi punya spek yang oke juga. Redmi Note 15 Pro Plus 5G, jagoan mid-range dari Xiaomi. Dia punya upgrade, tapi juga punya downgrade ketimbang pendahulunya. Pertanyaannya, smartphone yang satu ini masih good deal nggak? Atau masih oke nggak untuk standar HP mid-range upper end di tahun 2026 ini? Gue sudah menggunakan device yang satu ini selama beberapa waktu belakangan dan gue pengen share experience pemakaiannya kepada kalian. Let's go! Seperti biasa, segala sesuatu yang berhubungan dengan spesifikasi detail bisa kalian cek di deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. Salah satu USP utama HP ini adalah durabilitas badaknya yang disertai dengan berbagai sertifikasi dan material yang solid. Dan harus gue akui, selama pemakaian gue dalam berbagai senario yang tidak lazim, HP ini bisa survive. Pertama, yang berhubungan sama air. Gue celupin ke air panas dan kopi panas, HP-nya aman-aman aja. Bisa dipakai tanpa masalah setelahnya. Kayak nggak ada kejadian aja ini HP. Air panas aja tahan, kalau hujan ya standar lah. Aman-aman aja HP-nya. Di kondisi basah-basah sekalipun, lumayan masih bisa gue kontrol layarnya. Gak sampai di situ, ini HP mau diajak berenang di kolam sampai 2 meter, juga nggak bakal kenapa-napa. Kedua, yang berhubungan sama jatuh-jatuhan. Gue coba band test sekuat tenaga gue, ini justru tangan gue yang sakit. Solid abis. Lalu gue coba drop test dari berbagai ketinggian, baik face down atau tegak lurus di permukaan konkret. Permukaannya nggak soft dan bukan kayu ya. Layarnya nggak pecah. Dan HP-nya masih berfungsi dengan normal. Lecet-lecet dikit mah ada. Membawa smartphone dengan durabilitas yang tinggi seperti ini di kantong kita, nggak ragu bisa ngurangin rasa dak-dikduk di setiap momen. Tapi jelas, untuk mendapatkan durabilitas begini ada harganya. Di tangan HP ini berasa kurang premium, karena material frame dan backdoor-nya plastik. Mungkin kalau yang varian vegan leather bag, bakal berasa lebih premium. Lalu karena desainnya jadi overall boxy lagi, kemudian nggak ada lagi layar curve, menyebabkan kini sisi-sisi tajamnya itu berasa saat digenggam. Ya pada dasarnya kita harus sadar aja ya, bahwa ada trade-off-nya. Di sisi lain, gue pribadi sebenarnya berpendapat Redmi Note varian paling tinggi harusnya fokus aja buat ngasih premium experience dengan durabilitas yang basic saja, supaya stand out bedanya sama adik-adiknya dan pemain lain di segmen budget phone. Selain durabilitas, rest of the phone-nya seperti apa? Bagian terbaik dari smartphone ini buat gue pribadi adalah layarnya. Ini semakin gede ya, bezelnya tipis juga, kemudian layarnya ala-ala flagship gitu, micro quad curve, berasa extra smooth saat men-trigger berbagai gestur. Ini udah berasa kayak semi-semi mini tablet di genggaman ya. Selama make, gue udah nyelesain banyak banget series Netflix. Cuman bermodalkan HP ini doang. Tips aja, kalau kalian merasa di keseharian frame rate-nya itu kurang smooth, override aja di settingan, supaya lebih banyak app yang bisa jalanin frame rate maksimalnya. Dari sisi brightness juga all good ya. Aman aja setelah gue coba di berbagai skenario outdoor. Jadi buat kalian-kalian yang bawa smartphone ini buat kegiatan adventure di outdoor, harusnya tidak usah khawatir. SoC-nya Snapdragon 7S Gen 4, ini sequel dari 7S Gen 3 di 14 Pro Plus. Ingat ya, dia bukan sequel dari 7 Gen 4. Improvement-nya ada dari sisi CPU, GPU, dan fine-tuning minor lain, termasuk dia lebih capable untuk mendukung fitur-fitur yang berhubungan dengan AI. Secara benchmark, ini kelasnya di Antutu 100 ribuan. Gue pakai buat daily, nggak ada cegukan berarti, aman aja. Ngegame palingan gue coba main ML ya. Walau sesekali ada drop, average FPS-nya bisa dapat di sekitar 89. Dan suhunya relatif adem ya, sekitar 37 derajat. Intinya soal performa, gue nggak berasa kurang. Cukup aja. Iya, chargernya ini kena downgrade jadi 100 watt. Tapi gue masih bisa nerima lah ketika speed charging diturunin dan ditambahin kapasitas baterai yang nampol 6500 mAh loh di sini. Waktu ngecas emang naik double dari pendahulunya. Ini jadi sekitar 50 menit dari 0 sampai dengan 100%. Untuk ketahanan baterainya, gue bisa dapat SOT up to 8 jaman ya. Kece nih pokoknya. Ini bisa buat pemakaian lebih dari sehari.
Ditambah, ini semua bisa di-achieve dengan bobot yang mirip dan ketebalan bodi yang justru lebih tipis ketimbang pendahulunya. Namanya juga silikon karbon. Di belakang hanya ada dua kamera saja, kamera utama 200 megapiksel dan juga lensa ultra wide 8 megapiksel. Yang gue sayangkan, sadly, tidak ada lensa tele, padahal gue berharap banget. Dan ini yang bisa ngerekam di 4K 30 fps, cuman main kameranya saja. Kalau secara kualitas gambarnya sih bagus ya, baik dari segi warna, kemudian detail, dan juga dynamic range, itu bagus. Dan juga ini kalau kalian bisa lihat kan, footage-nya stabil ya, stabilisasinya artinya bekerja dengan baik juga. Untuk audionya gue lihat agak kurang ya, ini suara gue rada nyampur sama suara angin atau noise yang berada di sekitar, kurang stand up ya suara gue. Ultra wide-nya mentok di 1080p 60 fps saja, dan nggak bisa gonta-ganti lensa saat merekam dengan kamera belakang ya. Gue sempat pakai buat ngerekam video di indoor lighting juga dari main kameranya. Hasilnya masih reliable, warna dan detail masih terjaga. Palingan kalau udah low light banget, baru deh ya kena compromise dari berbagai parameter. Noise juga udah mulai bermunculan. Jepretan fotonya di kondisi good lighting sampai dengan indoor lighting sekalipun, gue perhatikan outputnya masih bagus. Warna dan detailnya bisa di-preserve dengan baik. Cuman sebagai catatan, kadang gue harus retake beberapa kali untuk dapetin fokus yang pas. Terutama kalau objeknya close up. Kalau sudah masuk ke kondisi yang lebih remang lagi atau low light, dan secara spesifik ketika motonya objek orang, detail berasa menurun atau lebih soft. Warnanya oke, dia ngikutin sikon sekitar. Kalau buat foto non orang sih masih bagus-bagus aja ya. Walau tidak ada lensa tele, gue cobain buat foto portrait, masih bagus sih menurut gue, walaupun udah 2x zoom ini ya. Nice. Yang penting kondisi lightingnya aja diperhatiin, nggak yang low light banget. Untuk lensa ultra wide, standar kamera 8 megapiksel lah ya. Sekedar cukup untuk dapetin FOV yang kita butuhkan. Untuk video selfie, ya cuman bisa di 1080p 60 fps aja maksimalnya. Nggak bisa di 4K nih. Dan untuk output yang maksimal, gunakan di kondisi pencahayaan yang proper ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini kalau gue lihat sih footage-nya stabil ya, jadi kalau kalian masih mau pakai buat vlogging masih aman. Kemudian untuk hasil fotonya kurang lebih seperti ini, bisa kalian lihat. Buat software, ekspektasi gue sebenarnya Redmi Note 15 Pro Plus ini hadir dengan package terbaru. Namun di sini masih HyperOS 2 dan Android 15. Walau memang ketika gue tanya sama Xiaomi Indonesia, mereka bilang HyperOS 3 bakal coming soon. Kita tunggu. Untuk software update, dijanjikan 4 kali Android upgrade dan 6 tahun security update. Nice, ini termasuk lama untuk sebuah smartphone mid-range asal China. Soal HyperOS-nya gue nggak bahas banyak ya, karena kita udah bolak-balik bahas sering di video Xiaomi yang lain. Yang bisa gue garis bawahi, fitur AI-nya sudah termasuk lengkap. Mulai dari Gemini, Circle to Search, sampai dengan berbagai fitur AI yang berhubungan dengan produktivitas. Hal-hal lain yang perlu diketahui mengenai Redmi Note 15 Pro Plus 5G, fingerprint sensornya ada di dalam layar. Ada dua varian, 8256GB dan 12512GB. Kemudian dia bisa jadi power bank untuk iPhone gue. Stereo speakernya punya volume yang bisa dimentokin sampai dengan 400%. Terakhir, sudah mendukung eSIM. Oke, Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Tergantung varian mana yang dipilih, harganya mulai dari 6 sampai dengan 6,8 juta rupiah. Dan iya, setuju, gue dengerin kalian, mahal. Tapi bisa gue sampaikan, ketika kalian beli, possibly kalian tidak akan merasa kecewa. Karena keseluruhan experience pemakaiannya itu tidak ada yang mendapatkan nilai merah dari gue. Tapi harus gue akui, tidak ada juga hal yang membuat gue super excited ketika menggunakannya. Soal harga adalah sebuah hal yang tidak bisa kita abaikan atau tidak bisa kita mentahkan begitu saja. Karena harga RAM naik, otomatis semua harga HP di tahun 2026 akan naik juga. Di sisi lain, gue pribadi berharap
Redmi Note, khususnya varian yang paling atasnya seperti ini, harusnya punya offering yang lebih solid lagi, yang lebih stand out lagi. Di harga segini harusnya fokus buat nawarin premium experience aja dari berbagai sisi, supaya dia bisa membedakan dirinya dengan persaingan yang berada di segmen yang bawah, baik itu sama sister company-nya atau juga brand lain in general. Gitu Xiaomi ya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.